siang, salam guru penggerak. Saya Lucy Pasaribu, calon guru penggerak angkatan ke-11 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan pasca observasi untuk menuntaskan tugas aksi nyata modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Miss Maria, dan juga didampingi oleh pengajar praktik Ibu Rizka. Terima kasih kehadirannya Bu Rizka. Ya, saya izin untuk melakukan coaching bersama rekan saya, Bu. Oke. Selamat siang, Miss Maria. Siang dulu, Miss Lucy. Bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Luar biasa sehat juga ya. Oke, baik Miss Maria. Seperti pembicaraan kita sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan pasca observasi, di mana sebelumnya kita sudah melakukan pra observasi, juga dilanjutkan dengan observasi di kelas, dan sekarang kita akan melakukan pasca observasi untuk merefleksikan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan di kelas, dan juga tentu saya ikut mengamati ya. Oke. Baik, pada kesempatan kali ini nanti saya akan mungkin berikan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan bersama anak-anak di kelas. Oke. Yang pertama nih, Miss Maria, pertanyaannya, bagaimana perasaannya Miss Maria setelah melakukan pembelajaran di kelas? Kalau ditanya perasaan setelah melakukan itu tentunya lega sekali. Karena sebelumnya ketika disampaikan Miss Lucy bahwa ingin ikut di dalam kelas bersama saya, rasanya itu aduh gimana ya, mau dilihat sama teman sendiri, rasanya di situ ada deg-degannya, karena pasti harus mempersiapkan segala sesuatunya yang lebih baik. Kalaupun bukan berarti sebelumnya tidak baik juga, tapi apalagi ini dilihat oleh teman sendiri, tentu ada sesuatu nanti yang akan didapatkan juga dari Miss Lucy-nya untuk saya. Hal itu yang membuat saya deg-degan, tapi setelah semuanya berjalan dengan baik, rasanya itu benar-benar lega dan luar biasa. Sudah lega ya, deg-degan juga. Saya juga sebenarnya deg-degan ya. Harus mengobservasi gitu, apa yang harus saya observasi, tapi saya juga mendapat banyak pelajaran ya. Baik, terima kasih Miss Maria. Selanjutnya dari pembelajaran yang Miss Maria sudah laksanakan, waktu itu kita sudah mengobrol tentang tujuan pembelajarannya ya. Bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah dirancang? Apakah tercapai tujuan pembelajaran yang sudah dirancang? Kalau tujuan pembelajaran yang saya rancangkan itu tercapai dengan baik ya. Itu terbukti ketika dilihat dari ketika anak-anak mengerjakan diskusi, gamesnya, dan begitu juga dengan hasil asesmen yang secara baik. Oke, berarti tercapai ya pembelajaran, tujuan pembelajarannya baik. Coba kalau misalnya nih Miss Maria kasih rating nih dari 1 sampai 10, kira-kira ketercapaiannya tuh di angka berapa? Waduh, benar menilai diri sendiri. Ya, menilai. Iya. Kalau menurut saya sih dilihat dari hasilnya itu bisa mencapai angka 8. Wah, luar biasa ya, kalau 8 sudah sangat baik ya. Kalau saya dari mencoba saya aja mengatakan angka 8. Oke. Iya. Kira-kira 8 kenapa? Apa kira-kira yang berhasilnya di 8 itu? Oke, yang pertama karena tujuan dari kegiatan pembelajaran yang saya lakukan itu mau berpusat pada peserta didik itu sendiri. Ketika proses pembelajaran itu berlangsung, ternyata benar anak-anak sangat aktif dan mau melibatkan dirinya dalam kegiatan pembelajaran. Terus yang kedua di situ, kenapa saya tadi mengatakan bahwa kok angka 8 gitu? Karena ketika di tes secara lisan pun anak-anak ternyata mampu memahami materi yang disampaikan itu dengan baik. Mereka
bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu juga dengan baik. Begitu juga dengan ketika dites secara tertulis diberikan tugas mandiri, ternyata mereka juga mampu mengerjakan secara mandiri. Baik, kalau untuk ini selama proses pembelajaran yang terjadi, bagaimana misalnya waktu itu Miss Mary menggunakan model PJBL ya gitu. Oke. Bagaimana dengan proses tentang menerapkan langkah-langkah model pembelajaran? Apakah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan Miss Mary? Betul, sangat sesuai karena diawali dengan saya mencari informasi dari peserta didik itu sendiri melalui kegiatan awal yaitu dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Setelah itu saya juga tidak sampai di situ saja, saya juga mencari informasi melalui lagu tentang bangun data itu sendiri. Dilanjutkan dari situ kami merancang untuk membuat hasil atau produk dari kegiatan pembelajaran hari itu. Setelah itu kami dilanjutkan dengan rencana atau jadwal mau dibuatnya berapa lama. Dari situ juga saya ketika mereka udah mulai mengerjakan, saya mengorganisir aktivitas siswa saat proses kegiatan pembelajaran diskusi itu seperti apa. Saya juga melihat perkembangan mereka diskusi itu sampai sejauh mana sampai akhirnya semua selesai dan beri kesempatan untuk presentasi di depan dan kelompok lain beri kesempatan untuk menanggapi. Nah, setelah semuanya selesai ada kegiatan akhirnya dari kegiatan PJDR itu sendiri yaitu evaluasi tentang kegiatan diskusi. Jadi berjalan sesuai dengan tahapannya ya Miss Maria ya. Baik. Lalu untuk waktu itu kita juga ngobrol alat peraga ya. Nah, bagaimana dengan penggunaan alat peraga? Kira-kira dengan Miss Maria menggunakan alat peraga itu, kira-kira itu anak-anak bisa memudahkan untuk menerima materi pelajarannya? Itu diskusi sangat memudahkan mereka karena kebetulan selain model pembelajaran PJBL itu saya juga menggunakan pendekatan berdiferensiasi proses. Jadi di situ saya tidak hanya menjelaskan melalui media ICT yang saya sudah siapkan sebelumnya, tapi saya juga menggunakan alat tanggal diagram sederhana, begitu juga dengan benda-benda konkret yang ada di sekitar dan juga menggunakan games. Jadi anak-anak di situ ada yang visual, kinestetik dan lain-lain juga bisa memahami. Wah, luar biasa. Baik, selanjutnya nih mungkin saat pembelajaran di kelas mungkin ada hambatan yang dialami. Tentu ada diskusi. Jangankan di saat proses pembelajaran, dari persiapan juga udah. Persiapannya? Iya, dari persiapannya karena saya kebetulan mengharapkan anak-anak itu bisa menyusun suatu hasil karya tempel dari bentuk-bentuk bangun datar yang dipelajari hari itu. Jadi saya itu membuat amplop di mana di situ harus diisi beberapa jenis bangun datar yang sudah dipelajari dan nanti yang diberikan kepada siswa itu di mana siswa dalam kelompoknya harus bisa menggunakan semua bentuk-bentuk bangun datar yang dipelajari itu tanpa ada satu tersisa pun. Jadi semuanya bisa digunakan dan membentuk suatu bentuk hasil karya dan ternyata mereka bisa membuatnya dan hasil karya dari setiap kelompok itu berbeda. Iya, dan kendala atau hambatan yang terjadi ketika proses pembelajarannya sebenarnya untuk anak-anak sangat aktif melibatkan diri, tetapi di sini hambatannya itu ketika masih ada beberapa anak yang egois lebih mementingkan dirinya sendiri dan pengen menunjukkan bahwa dia itu lebih dari temannya. Jadi pengen saya gini loh yang lebih di sini, jadi kamu harus ikutin saya, tapi masih bisa diatasi dengan baik ketika diberikan motivasi, didekati secara pribadi saat proses pembelajaran. Dia mulai memahami bahwa di sini bukan hanya dirinya yang mau belajar, tapi bersama teman-teman. Kan ada yang nangis, mesti lihat sendiri. Karena kenapa bukan saya nih? Kenapa bukan karena waktu gamesnya kan tidak semua anak itu harus terlibat kan. Tapi ternyata anak yang tadinya pasif ternyata pengen, giliran udah pengen lagi, akhirnya menangis. Berarti pengennya ada dia yang masih ini ya, menonjolkan kelebihannya dan juga pengen terlihat gitu ya sama gurunya mungkin atau sama teman-temannya gitu. Nah, oke.
mungkin dari peserta didiknya atau dari diri Miss Maria sendiri. Kalau saya sendiri sih sebenarnya tentang penguasaan di dalam kelas sih buat saya sendiri kedepannya, biar hal seperti itu tuh tidak terjadi kembali gitu. Apa yang akan saya lakukan ke depannya itu yang saya pikirkan dari sekarang, biar ketika proses pembelajaran itu tidak ada lagi terjadi hal-hal seperti yang tadi, apalagi ada kegiatan diskusi atau misalnya games yang dilakukan di dalam kelas. Jangan sampai nanti ada lagi yang menangis, masih ada lagi yang egois pengen dirinya yang lebih menonjol di antara teman-temannya. Bukan berarti tidak diperbolehkan ya, tapi setidaknya belajar menghargai orang lain juga, mau belajar bersama. Oke, baik Miss Maria. Terima kasih ya Miss Maria. Tadi sudah banyak bercerita tentang apa yang sudah Miss Maria rasakan selama melakukan proses pembelajaran di kelas. Terkait yang sudah kita bicarakan di praobservasi, ada beberapa poin yang jadi topik pengamatan saya gitu ya, poin-poin pengamatan saya. Izinkan saya juga bisa mengutarakan ya Miss Maria. Justru dari bisa jadi sebuah motivasi. Iya. Oke. Nah, betul. Tadi kalau Miss Maria mengatakan tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai, saya juga mengamati hal seperti itu, bahwa dari awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran, kegiatan pembelajarannya itu benar-benar terarah, terstruktur, kegiatan demi kegiatan, sehingga anak itu bisa memahami sekarang tuh belajar apa gitu ya. Dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh Miss Maria itu saya rasa sangat tercapai gitu ya. Didukung juga dengan alat peraga, terus juga ada permainan, ada lagu gitu ya, terus juga gambar-gambar yang ditampilkan dari PowerPoint itu sangat membantu anak-anak memudahkan memahami materinya gitu. Lalu untuk yang kedua, di praobservasi, area pengembangan yang hendak dicapai itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan menjadikan anak yang fasih menjadi lebih aktif ya. Saya juga mengamati hal itu. Di awal itu saya masuk memang ada anak-anak tuh yang apa ya, mungkin sibuk sendiri ya, mungkin sibuk sendiri gitu sama diri sendiri. Ada yang memainkan kotak pensil gitu. Jadi tapi ada saat-saat tertentu di mana mereka tuh jadi ikutan aktif gitu, lagi saat bermain gitu. Terus juga saat menempel-nempel itu mereka antusias sekali gitu. Jadi benar yang tadinya mereka pasif melihat itu jadi ikutan gitu, jadi ikutan terlibat. Yang tadinya sibuk gitu, jadi mau menempel, penasaran gitu. Jadi saya lihat juga yang tujuan pembelajarannya pembelajaran yang berpusatnya itu dilakukan juga dengan berdiferensiasi ya. Jadi saya lihat anak-anak yang tadinya yang visual, yang kinestetik juga, yang audiovisual sangat terpenuhi gitu ya, anak-anak bisa mendapatkan semuanya gitu. Lalu yang ketiga, untuk strategi yang dipersiapkan juga saya amati juga sudah sangat sesuai. Tanya jawab, permainannya, diskusi kelompok gitu. Terus juga model pembelajaran project based learning-nya. Kadang kita berpikir project based learning itu sulit diterapkan untuk kelas 1 gitu ya, gimana mereka bikin project. Ternyata kalau benar-benar direncanakan gitu bisa gimana kelas 1 juga bisa gitu ya, sesuai dengan tingkat kemampuan mereka gitu ya. Mungkin tadi saya sedikit ada catatan, apa ya, saat presentasinya. Saya lihat presentasi anak-anak itu bagus-bagus ya, sudah pada percaya diri, kita pengen menunjukkan hasil karya mereka. Tapi
sedikit ini lumayan, mohon maaf. Jadi Nggak apa-apa. saat mereka presentasi itu anak-anak yang lain, kelompok yang lain itu masih ada yang sibuk sendiri gitu, belum bisa mendengarkan temannya gitu. Ya mungkin ini juga jadi perhatian ke depannya ya. Lalu mungkin posisi tempat duduk anak-anak kan sudah disetting untuk berkelompok. Jadi ada yang seperti apa membelah kami, jadi membelah kami gitu ya. Kalau itu sebenarnya saya juga bingung ya. Saya udah memikirkan bentuk kelompoknya seperti apa ya biar bisa semuanya itu mengkondisikan fungsi ke depan. Tapi dengan keadaan sekarang jumlah siswa yang sangat banyak, ruangannya 30 kan? 30 ya. Ruangannya segitu dibagi 5 kelompok, jadi lumayan. Awalnya tadi saya mau mikir yang kelompok yang kelimanya itu di tengah begini memanjang ini justru malah membelakangi. Akhirnya saya membentuk seperti huruf O kan, 2 di sini, 1 di tengah, untuk huruf B, 1 di tengah kan. Cuman jadi saling kasih punggung antara teman. Cuma saya juga bingung kalau saya berada agak ke tengah dikit, berarti yang paling depan membelakangi saya gitu. Lumayan sulit juga posisinya. Ya mungkin boleh nanti apa kita cari referensi tempat duduk gitu ya. Jadi supaya anak tuh tidak sampai apalagi memutarkan badan gitu ya kalau mau melihat ke depan gitu. Iya, Makasih. sama mungkin ini di awal pembelajaran itu memang sudah menyampaikan tujuan pembelajarannya gitu. Tapi sepertinya kalau lebih baiknya kalau ditambahkan dengan apa, saya tidak mendengar atau melihat ya yang ini menyampaikan manfaat mempelajari bank data dalam kehidupan sehari-hari gitu. Mungkin boleh ditambahkan supaya apa pembelajarannya tuh mungkin lebih bermakna mungkin ya. Sebenarnya itu disampaikan setelah tujuan pembelajaran. Setelah tujuan pembelajaran ya. Oke. Baik. Selanjutnya tadi sudah ini ya Miss Maria ya. Selanjutnya ini mungkin tadi kan ada hambatan yang Miss Maria alami. Nah di sini ini ada lembar rencana pengembangan diri nih untuk kedepannya, mungkin supaya pembelajarannya bisa lebih bagus lagi mungkin ya. Nah di sini kira-kira dari Miss Maria apa nih yang masih kira-kira perlu dikembangkan Miss Maria ke depannya? Yang perlu dikembangkan lagi ke depannya terutama untuk diri saya sendiri adalah tentang manajemen kelas. Karena di kelas saya itu kebetulan ada beberapa anak yang butuh perhatian khusus dan itu bisa mengganggu konsentrasi belajar anak-anak di sekitarnya. Jadi kedepannya saya ingin bagaimana cara mengatasi anak-anak tertentu itu biar tidak mengganggu konsentrasi belajar di sekitarnya. Mengatasi anak yang Butuh perhatian khusus supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Butuh perhatian khusus di sini tuh maksudnya anak-anak yang akademiknya kurang atau dalam Kalau dari segi akademik sebenarnya nggak masalah. Di sini yang bermasalah itu dari bagaimana sikapnya, karena jadi tiba-tiba teriak, tiba-tiba nangis, tiba-tiba nanti dari teman gitu. Oke, berarti di sini aktivitas pengembangannya manajemen kelas yang tujuannya itu mengatasi anak-anak yang membutuhkan perhatian khususnya dalam sikap ya. Nah, lalu kira-kira nih buku
ukuran keberhasilan seperti apa nih yang Miss Maria harapkan? Harapannya sih kedepannya itu anak-anak yang tadinya butuh perhatian khusus itu setidaknya ya, bukan melarang dia untuk total nggak boleh bergerak atau gimana, setidaknya dia bisa mengikuti pembelajaran dengan baik tanpa harus mengganggu orang di sekitarnya. Supaya anak yang lain juga tidak terganggu ya. Iya. Nah, kadang lagi belajar tiba-tiba nanti celutuk yang dari belakang, Miss, dia gini saya lagi gitu. Salah Iya, karena diganggu. Belum lagi nanti tiba ambil pensilnya. Begitu. Anak-anak kelas 1 masih cari perhatian. Itu. Lalu nih kalau supaya tujuan yang hendak dicapai ini bisa berhasil, kira-kira Miss Maria membutuhkan dukungan dari siapa nih? Misalnya Dari yang pertama sih sebenarnya dari diri saya sendiri dulu, gimana kedepannya. Yang kedua dukungan dari orang tua juga sangat dibutuhkan karena nggak bisa kalau saya jalan sendiri. ya, Tapi kalau misalnya berbarengan sama orang tua itu jauh lebih baik menurut saya. Terus dari lingkungan. berarti komunikasi dengan orang tua juga ya, karena pendidikan itu keberhasilannya tidak hanya dari sekolah, tapi yang paling utama itu dari orang tua. Mungkin ada lagi pendamping, Ya, guru pendamping guru mungkin. pendamping sebenarnya itu kalau dilihat dari kondisi ya, 2 itu dengan kondisi hubungan belajar kita ke level itu kan 4. Ya, Kalau cuma 2 itu menurut saya ke kelas 1 masih kurang sih. Karena memang kan kondisinya kita di level 1 itu 4 kelas, tiap kelas itu selalu ada yang butuh perhatiannya itu lebih. Nah sekarang kalau misalnya guru pendampingnya lagi dampingi di kelas lain, di kelas yang lain, nah itu mau nggak mau kan kegiatan pembelajaran itu udah pasti. Jadi pendukungnya dari diri sendiri, Iya. orang tua pastinya, lingkungan. dan minta bantuan guru pendamping ya. Kira-kira kapan nih Miss Maria akan melakukan ini supaya lebih baik lagi? Kapan kira-kira dimulainya? Kalau dimulainya itu sebenarnya dari sekarang itu sambil kadang kalau lagi sendiri memikirkan apa yang harus saya lakukan biar besok kegiatan pembelajarannya bisa anak-anak yang tadinya masih memiliki keegoisan tinggi atau sifatnya ini, pembelajaran besok itu tidak terjadi lagi. Selalu saya coba. Kadang saya suka scroll dari TikTok, dari YouTube, cerita-cerita tentang hal yang sama juga, dan saya mencoba untuk menerapkan itu di dalam kelas. Berarti sambil mencari referensi yang lain juga ya dari sosial media. Kadang ada yang sudah menumpang di dalam sosial media, ada yang sudah pernah saya lakukan, tapi ada juga yang belum, dan berpikir kenapa saya tidak mencari hal seperti ini. Berarti waktu pelaksanaan ini segera ya dilakukannya. Mungkin ada lagi hal yang ingin dikembangkan selain manajemen kelas. Sebenarnya selain manajemen kelas itu sebenarnya yang ingin dikembangkan itu media pembelajaran sih, dan alat peraga itu ternyata sangat membantu. Kadang-kadang kita karena waktu sehingga untuk menyiapkan media dan alat peraga yang sesuai itu merasa tidak cukup. Ternyata kalau dipikir-pikir, padahal media dan alat peraga itu sangat membantu kita dalam proses pembelajaran supaya kebutuhan belajar anak itu bisa terpenuhi. Kendalanya di sini sebenarnya karena kita di sini diskusi tahu sendiri, kadang saat kita mau menyiapkan itu waktunya ada kegiatan ini lagi tertolong lagi, jadi tertunda lagi. Setidaknya kedepannya diharapkan bisa gitu manage waktunya itu biar bisa menyiapkan kegiatan pembelajaran kita besok itu dulu. Membantu proses pembelajarannya, pembelajaran di kelas. Kira-kira nih ukuran keberhasilan seperti apa nih kalau Miss Maria dapat menyiapkan alat-alat peraga atau media pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran? Setidaknya dengan begitu kebutuhan
audio visual, jadi tidak hanya visualnya saja yang kita dapatkan, tapi dari audio visualnya saya melalui video atau apa juga bisa. Begitu juga yang kinestetika. Berarti kalau keberhasilannya kebutuhan murid itu dapat tercapai, dapat terpenuhi dari berbagai gaya belajar murid ya. Selanjutnya kira-kira nih untuk kira-kira siapa yang Miss Maria butuhkan nih untuk mendukung supaya media pembelajaran atau alat peraga ini bisa selalu ada. Karena kebetulan kita di level 1 itu kan ada 4 ya, dari rekan sejawat ya. Ada lagi diskusi, karena nanti dengan cara kita ngobrol bersama pasti dengan 4 kepala bisa menemukan satu jawaban yang lebih tepat. Diskusi ya. Ada lagi mungkin selain rekan sejawat? Ya, kalau untuk di level 1 sih yang paling utama ya kita yang dalam suatu rombongan belajar. Karena kan pasti di kelas ini belajar ini, di kelas sebelah juga sama, jangan sampai nanti berbeda. Jadi kalau berbeda kan belum bangun di antara kelas. Untuk waktunya Bisa? Ya bisa. dari sekarang ya. Semakin mudah nanti kapan terlaksana. Karena belajar itu sesuatu yang berarti saya izin menyampaikan untuk beberapa hal yang akan Miss Maria kembangkan. Yang pertama itu manajemen kelas. Tujuannya agar dapat mengatasi anak-anak yang membutuhkan perhatian khususnya ini dalam sikap. Kemudian ukuran keberhasilannya, anak-anak tersebut semuanya mungkin ya mengikuti pembelajaran dengan baik. Anak-anak yang tadi sikapnya masih kurang katanya tidak mengganggu teman-teman belajar. Kemudian untuk pendukungnya itu ada diri sendiri, orang tua, guru pendamping, dan juga guru BK sendiri. guru BK ya. Guru BK ini sangat penting ya. Kemudian waktunya akan segera dilakukan. Yang kedua, media pembelajaran dan alat peraga. Tujuan yang hendak dicapai itu untuk membantu proses pembelajaran di kelas. Kemudian ukuran keberhasilannya, kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dari berbagai gaya belajar murid ya. Dan untuk pendukungnya rekan sejawat, waktu pelaksananya akan segera dilakukan. Mungkin ada lagi? Sudah selesai. Sekarang yang terakhir kita refleksi latihan coaching dulu ya Bu ya. Yang pertama nih, kita akan merefleksikan sesi coaching yang tadi ya Mas Maria ya. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik dengan baik selama percakapan tadi. Jadi itu coaching itu bisa membantu Miss Maria nggak sih untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik di kelas. Coaching berjalan, apa yang Miss Maria rasakan pada saat di coaching sama saya? Bikin dari yang terkait pembelajaran yang Terima kasih Miss Lucy. Sebenarnya setelah di coaching sama Miss Lucy dari awal dari observasi sampai sekarang pasca, sebenarnya saya di satu sisi itu sangat beruntung sih, karena dulu sama Miss Lucy juga mau di coaching. padahal nggak dapat hadiah loh. Nggak apa-apa sih sebenarnya, karena itu dapat menjadikan suatu motivasi dalam diri saya. Karena dengan kayak gini saya jadi mulai lebih mengerti dan memahami gitu. Ternyata dalam kegiatan proses pembelajaran itu tidak hanya sekedar yang penting kita menjalankan tugas kita yaitu memberikan pembelajaran di kelas, tapi kita sebagai guru itu ya harus mempersiapkan gitu apa yang harus kita lakukan biar proses pembelajaran itu lebih menarik dan bisa memenuhi kebutuhan belajar itu sendiri. Bahwa belajar guru itu bukan hanya sekedar datang ke kelas mengajar selesai udah anak pulang udah, tapi masih banyak hal yang harus kita persiapkan biar proses
pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Dengan sharing kayak gini saya jadi lebih, oh iya, dengan masukan dari Miss Lucy untuk saya juga tadi ya, itu bisa jadi bahan refleksi buat saya dan motivasi saya ke depannya untuk mencoba melakukan apa yang perlu diperbaiki dalam diri saya. Terima kasih Miss Maria. Saya juga di sini masih belajar juga, gitu ya. Saya juga sangat banyak belajar dari apa yang sudah Miss Maria laksanakan di kelas juga. Saya juga mendapat banyak pelajaran gitu ya, bagaimana terkadang juga menyiapkan pelajaran gitu ya, dari Miss Maria menyiapkan alat peraganya, medianya gitu ya, alur pembelajarannya gitu. Sama saya mengambil beberapa yang adalah yang ternyata di kelas saya juga belum saya lakukan gitu, dan mau saya adopsi juga. Sesi satunya sudah selesai Miss Maria. Terima kasih sekali